Sungai Citarum. Entah disadari atau tidak, salah satu hulu persoalan kesehatan masyarakat justru dimulai dari sini. Terus? Bisa enak, ngoyor-ngoyor. Ngoyor-ngoyor. Ngoyor-ngoyor apaan? Berenang. Pernah lihat ada sampah-sampah nggak di situ? Banyak. Terus? Enggak. Ntar bilasan lagi di sumur. Kata orang zaman dulu kan kalau air jalan kan kagak istilahnya kagak najis. Buat dari ngambil wudhu, sholat, pakai air. Oh, tapi tangan kamu udah gatal-gatal kayak gitu masih tetap mau mandi di sini? Mandi ya karena sini mah luas, karena di sini banyak teman-teman. Kalau di WC kan sepi. Tak hanya anak kecil, orang dewasa pun memanfaatkan aliran ini untuk mencuci. Perilaku yang sudah membudaya. Inilah tantangan berat untuk memberi penyadaran mengenai kesehatan masyarakat. Enakan di sungai. Lega. Rupiah enak. Jadi kita enak kagak lagi kotor. Kalau di sumur airnya gini nimba, kalau ini enak nggak nyauk deket. Tuh, ada bangkai bebek. Oh ini sedikit, aku kemarin. No, banyak. Namaku Stefani Kristianti. Setelah menamatkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, aku sempat ikut program PTT di ND Nusa Tenggara Timur. Barulah kemudian aku bergabung dalam sebuah gerakan bernama Pencerah Nusantara. Waktu pertama kali ditempatkan di sini mikirnya, oh ini Kabupaten Karawang masih di Jawa, pasti mikirnya nggak beda jauh lah dengan kota-kota di Jawa lainnya. Tapi ternyata untuk daerah-daerah yang pinggiran ya seperti di sini, kalau dibandingkan dengan di luar pulau, di tempat saya dulu PTT di NTT, ternyata nggak jauh beda, malah untuk lingkungan alamnya di sana masih lebih bersahabat. Di sini aku ditempatkan selama setahun. Sehari-hari aku melayani warga sebagai dokter di puskesmas kecamatan. Badan pada sakit semua? Enggak. Di hari kerja kami bertugas mulai jam 9 pagi hingga 12 siang. Istirahat aja sih Bu, minum banyak ya. Ya, saya di sini di Puskesmas Pakis Jaya ini bekerjanya nggak sendirian, ada 3 orang teman saya lainnya. Nih, salah satunya ada teman saya namanya Cindy, dia adalah bidan. Sehari-hari di Puskesmas ini dia bertugasnya di ruangan KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Satu lagi teman saya ada yang namanya Suniatmi. Nah, ini dia adalah Suniatmi, dia adalah perawat.
seharusnya sih kerjanya di poli, tapi dia membantu di mana aja ruangan yang butuh bantuan dia, contohnya di loket ini. Terus ada siapa lagi? Ada satu lagi teman saya, cowok sendirian nih yang paling cakep. Dia biasanya tugasnya di sini di apotek, dia adalah apoteker, namanya Aji. Tapi hari ini dia lagi cuti. Gitu. Kami tergabung dalam gerakan Pencerah Nusantara yang mengusung misi peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan melalui perubahan pola pikir masyarakat. Gerakan ini digagas oleh Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals, sebuah komitmen global memerangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga dunia. Dekat dengan ibu kota tak selalu berarti sejahtera. Kasus kurang gizi pada anak termasuk satu hal yang kami hadapi. Kalau misalnya anak kecil seperti Kevin, kalau kata orang itu lagi masa pertumbuhannya, masa emasnya, makanya di umur-umur segini kebutuhan akan gizi atau nutrisinya atau makanannya harus cukup. Namanya orang ini mah nggak punya mah ya, namanya kan Bu kita. Iya yang mencari cuma seorang doang, nah begitu ya seadanya dah, namanya makan. Karawang dikenal sebagai kota lumbung padi nasional. Dengan transportasi darat, kota ini dapat ditempuh selama 4 jam dari Jakarta. Namun daerah ini belum benar-benar merdeka jika sejahtera menjadi tolak ukur kemerdekaan. Siang ini aku mengunjungi salah satu pasienku, Pak Bori. Kegiatan ini biasa aku lakukan selepas berjaga di puskesmas. Misi Bu, Pak Bori. Ya. Gimana Pak keadaannya? Keadaannya lagi sesak napas. Masih sesak sekarang ya Pak? Iya. Aduh, coba diperiksa dulu ya Pak. Iya. Dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Tarik nafas lagi, Pak. Seharusnya kan pasien yang harus datang ke puskesmas, tapi ada beberapa pasien tertentu sih yang memang males, dia nggak pernah datang ke puskesmas. Tapi ada juga sih yang rajin, seperti Pak Bori ini sebenarnya yang termasuk yang rajin. Tapi hari ini saya memutuskan untuk home visit Pak Bori karena memang Pak Bori katanya kondisinya seseknya udah makin parah gitu. Sambil mau ngingetin untuk pemeriksaan EKG di hari Kamis besok. Pak Bori yang bekerja sebagai pemulung tinggal bersama istrinya. Aku pun harus tekun menjelaskan soal kesehatan kepada Pak Bori. Pak Bori, nanti jangan lupa ya hari Kamis datang ke puskesmas. Iya. Kita mau rekam jantungnya, Pak. Iya. Ya, karena biasanya kalau sesek kayak gini, itu ada kemungkinan jantung juga, makanya kita mau periksa. Pamit dulu ya, nanti Iya. jangan lupa hari Kamis ya datang. Dinet. SDN 01 Desa Telaga Jaya menjadi persinggahan kami siang ini. Sekolah dengan kamar mandi yang tak dapat digunakan oleh para siswa. Mereka memiliki pengganti yang lebih luas, yaitu kolam belakang sekolah.
situ? Saya kalau pipis di sini. Emang kenapa? Soalnya kamar mandinya rusak. Iya, kamar mandinya rusak. Oh gitu. Ya kebanyakan di empang. Ya di empang. Ya terkadang di rumah penduduk kebanyakan ya di empang lah anak-anak mah. Ya saya juga kalau pengen buang air nih, terkadang saya tahan gitu ya. Terkadang ya karena terpaksa kita aneh dah, ya, kita buang air terpaksa lah kita itu. Ada yang pernah ke puskesmas nggak? Nggak pernah. Jadi puskesmas itu singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau biasanya ada yang sakit, berobatnya di puskesmas. Pernah tahu nggak? Oh, tahu ya. Kami percaya anak-anak adalah tunas harapan yang akan memajukan Pakis Jaya. Mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi mandinya pakai air yang kembali lagi, ciri-ciri air yang bersih apa aja? Yang pertama bening, kemudian putih. Putihnya yang kayak apa? Selesai bertugas, sore ini kami mengadakan puskesmas keliling. Berbekal obat-obatan dan alat pemeriksaan, kami menuju Desa Tanjung Pakis. Kampung nelayan di tepi Laut Jawa ini merupakan desa paling ujung di Pakis Jaya. Setelah setengah jam perjalanan, kami tiba di tempat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon kehadirannya. Ada penyuluhan dan pengobatan gratis di warung Ibu Wani. Malas, posisi kalau pada abu, Pak. Yuk periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ditujukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Asun Pakis 2. Puskesmas keliling kami adakan secara mendadak, guna menghindari warga yang datang dari tempat lain. Bapak Ibu yang mau ikut pengobatan boleh duduk dulu di sebelah sini. Tempatku di bagian pengobatan umum. Aku menemukan banyak warga dengan tekanan darah di atas normal. Beruntung mereka memiliki kondisi tubuh yang tahan dengan hal itu. Di bagian lain, Cindy telah siap dengan pemeriksaan ibu dan anak. Makannya mau nggak? Iya, kalau ASI sampai 6 bulan nggak boleh dikasih makan apapun, air putih, teh manis nggak boleh. Jajanan yang dimakan anak-anak kerap menimbulkan gangguan yang sama pada tubuh mereka. Ini panasnya karena ada batu. Ya, apa sih kaget ya? Ispa lagi gitu kan. Berarti kan ibu-ibunya ini jarang ngasih perhatian ke anak. Anak mau apa, Bu? Anak mau jajan es, dikasih. Jadi mereka ini antara ada rasa kasih sayangnya karena takut anaknya nangis gitu kan. Di lain sisi apa namanya ya apa nanti efeknya nggak terlalu dipikirin secara panjang bakal terjadi sakit. Tak jauh dari Cindy, Zuni telah menyiapkan obat-obatan serta memberi petunjuk untuk kesembuhan warga. Pagi sama sore, terus kalau ini buat pegel-pegel sama sakit kepala diminum 3 kali pagi sama sore. Obat puyengnya nggak
Ada Bu ya apa tuyul banget. Kali ini aku memenuhi janji untuk memeriksa Pak Bori. Beruntung di puskesmas telah ada alat perekam sinyal jantung. Warga seperti Pak Bori dapat kami tangani sebelum pemeriksaan lanjutan. Pak Bori, tadi dari hasil pemeriksaan kan kita udah lakukan rekam jantung ya. Rekam jantung itu sebenarnya kan untuk melihat aliran listrik yang ada di jantung. Dari hasil pemeriksaannya sih belum terlalu jelas sebenarnya. Jadi penyakit yang Bapak derita itu bagaimana? Jadi nanti untuk berikutnya kemungkinan perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan pemeriksaan yang lebih lanjut itu mungkin bisa diambil darahnya, dites darahnya. Tapi di sini kita belum bisa. Harus ke rumah sakit dulu, Bu, Pak, ya. Keterbatasan sarana memang dapat menghalangi proses pemeriksaan. Pasien pun kerap merasa tak mampu berbuat. Wajar lah, namanya kita orang kayak gini mah. Ya maksudnya orang nggak punya gitu. Ya maunya sih mau sehat saya. Mau sehat kayak orang-orang itu. Terkadang, aku tak sampai hati menyampaikan kabar seperti ini pada pasien. Kita mainin aja Pak ya, jalanin aja. Aku dan teman-teman hanya bisa membantu sejauh yang kami mampu. Apa adanya aja. Dinet. Memasak menjadi momen yang menyenangkan. Di saat inilah kami dapat saling berbagi cerita, mendekatkan satu sama lain. Kehadiran kami di sini kami lewati dengan pengorbanan. Seperti Cindy yang rela meninggalkan suaminya untuk sementara. Ada suka dukanya karena aku kan ngikut PN. Sebelum ngikut PN itu seminggu merit ya. Jadi seminggu merit langsung di karantina. Itu kan kalau pengantin baru pengantin baru nggak ada ininya spesialnya. Cuman enaknya itu mungkin kayak pacaran lagi sih. Waktu 9 bulan yang telah berlalu membuat batas antara kami semakin tersamar. Kalau karena kan kami jauh dari orang tua semua sih, jadi sebenarnya ya mereka ini keluarga kita. Semua sedih dan tawa menjadi bagian yang mewarnai kisah kami. Di awal hari, warga meramaikan puskesmas. Saya mau daftar, Bu. Ibu dari mana? Saya dari Pakis, sekarang itu Jaya. Umurnya berapa, Bu? Tahu? Berapa? Nggak tahu umur. Kira aja dah, Pak itu.
Kalau 60-an ada. 60-an kali, 60 kali. Kalau cucu udah umur berapa? 7 kali udah. 15 tahun. Kebetulan tuh hari ini hari pasar, jadi kebanyakan warga yang rumahnya jauh sekalian berobat, sekalian pasar. Ya seneng sih alhamdulillah karena kedatangan mereka kemarin membuktikan bahwa puskesmas masih dipercaya sama masyarakat sebagai pelayanan dasar untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, untuk berobat, untuk konsultasi, untuk imunisasi bagi anak-anak kecil, anak bayi. Timbang dulu yuk. 5,5 kilo. Pernah ya? Walau pernikahan dini masih kerap terjadi, warga mulai peduli dengan kesehatan bayi. Berarti kan kesini juga kemarin? Berobat? Nanti panas anaknya, nanti dikasih obat panas. Ini sekarang imunisasi, memang imunisasi sih kita setiap hari Rabu sama Jumat ya Mbak ya. Kalau dilihat dari angka imunisasi memang masih rendah untuk di sini antusiasnya. Yang biasanya sih yang datang ibu-ibu muda nih, kayak ibu-ibu ini yang ngerti, ibu-ibu muda pada datang, terus datang tiap bulan yang memang harusnya dia balik untuk imunisasi dia balik. Peran ASI sebagai kebutuhan utama kian dipahami oleh warga. Dari lahir sampai sekarang 4 bulan diminum ASI. Ya kadang-kadang kita belum ini benar ya dibantu sama kakak gitu. Cara meliharanya ini gitu. Perubahan di tempat ini tak lepas dari semangat para pejuang kesehatan. Mereka yang terus berusaha demi peningkatan kualitas hidup warganya. Ya udah mulai ada perubahan di puskesmas. Apa perubahannya? Ya mungkin dari segi keaktifan ya karyawan, mungkin pelayanan. Gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah setelah Pencarian Nusantara mengadakan penyuluhan, jadi udah ngerti kalau imunisasi itu penting. Ada perubahan sih ya di puskesmas, terutama dalam segi ya kerjaan ya. Yang tadinya pada malas kan terpacu, yang tadinya jarang yang pada masuk, pendatang aja masuk, kok kita sebagai tuan rumah nggak masuk, kayak gitu kan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Meski telah ada perubahan, jalan kami menjadi penerang di Pakis Jaya masih panjang. Belum ada hal yang menonjol dari yang udah kita lakukan. Memang sih semua butuh proses sih. Ya itu yang menguatkan, gak semuanya sih dalam satu kecamatan kita pegang, gak mungkin langsung bisa merubah semua gitu. Cuman memang butuh proses. Kehadiran teman yang saling mendukung menjadi pendorong dikala semangat itu menuju padam. Kalau yang paling menyemangati sih sebenarnya mungkin dari tim sendiri sih. Jadi bagaimana kami saling menguatkan satu sama lain agar nggak patah semangat di tengah jalan. Kami percaya suatu hari Pakis akan menjadi lebih baik. Dengan warga dan lingkungan yang sehat. Saya pengennya suatu saat nanti kalau datang ke sini melihat jalannya sudah bagus, di pinggir kalinya bukan sebagai tempat buang air kecil atau buang air besar, melainkan pemandangan indah. Ada taman-taman. Jadi setiap orang yang ingin berwisata ke sini menuju pantai, bukan pemandangan seperti ini lagi yang kita lihat, tapi yang menyejukkan mata dalam arti sebenarnya.